Saya itu ngambilnya itu kunir, Mm-mm. kunyit. Kunyit ya. Iya, kunyit. Kunyitnya itu saya ambil itu ya, saya ambil saya ambil mau saya bawa pulang, itu jadi emas. Jadi Mas, Iya, kunyitnya itu. Tapi orang dasarnya saya itu nggak mau, saya datang ke situ diajak main, katanya saya siap. Yaitu cuma disuruh milih kontrak, apa kita apa beli di luar, apa tumbal. Dia bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga sehat selalu, berrezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Makasih juga yang berada di Banten, Padepokan Macan Putih. Makasih dia support channel Lintang Misteri. Semoga Lintang Misteri selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber, nggak asing lagi nih teman-teman, namanya Mas Untung alias Mbah Seno. Ya, kemarin yang komen cari Mas Untung nih, sekarang udah berada di sisi Gus Mipin nih. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Untung. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Semangat. Keluarga sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kemarin yang komen cari jenengan nih. Mbah Seno kemana Mas Seno? Minta WhatsApp-nya. Jangan ya Mas ya? Jangan. Jangan, ini privasi. Kalau mau hubungi Gus Mipin 085786477707. Setiap manusia itu pasti punya pengalaman masing-masing. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh nih, ini sebuah kaos. Ya. Monggo, kaosnya nih. Iya, istimewa nih. Wah, keren. Ih, keren Ya. Mas. Keren. Terima Mantap kasih ya. banyak nih, bagus. Semoga berkah ya Mas ya. Iya, berkah, Ini mantap. ada syaratnya Mas. Mm-mm. Jangan buat tidur ya. Iya. Buat jalan-jalan sama anak, istri boleh, buat kondangan ya. Iya. Mau dipakai atau mau pulang? Langsung pakai aja. Moga bagi teman-teman yang mau jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp saya 085786407707 biar teman-teman bisa mendapatkan sebuah kaos hadiah ya. Keren kali penonton. Wih, mantap, semangat ya Mas. Semangat. Just meeting. Semangat. Oke, kali ini Mas Untung akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi. Pernah masuk ke alam gaib penguasa Ratu Sergi. Jadi ini pengalamannya sangat di luar nalar ya, aneh tapi nyata. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Jangan di skip biar teman-teman tahu ceritanya agar bisa mengambil hikmahnya dan positifnya. Jangan ditiru ya. Lintang Misteri antara ada dan tiada. Awal ceritanya dulu saya itu pernah kerja di bukit ya. Namanya bukitnya itu Girmalang. Terletaknya di Kecamatan Bujong, Kabupaten Pekalongan. Tapi nggak usah disebutin Nggak usah. wilayahnya. Jadi waktu itu saya itu kerja di perumahan ya. Perumahan saya itu biasalah yang namanya orang itu kalau habis makan saya sisin biasanya kopi juga saya sisin. Terus saya itu ada kayak sebuah candi, saya itu saya bersihin. Terus kemudian saya itu ngantuk. Kemudian saya ngantuk, saya tidur. Ada orang nenek-nenek bilang sama saya, katanya terima kasih nak udah bersihin tempat saya. Itu posisinya itu kalau nggak salah itu kalau orang Jawa itu namanya belik. Iya, tapi terus saya itu diajak masuk di ruang bawah sadar. Saya itu masuk situ itu wilayah itu tuh semuanya itu permukiman. Ada permukiman, ada pasar, dan juga ada istana. Yang anehnya lagi si nenek itu ngajak saya itu muter-muter. Saya diajak muter-muter sama si nenek itu, jadi
diajaklah saya sama nenek itu ke tempat. Dia bilang gini, nak, ini tempat orang memuja, ini tempat pusaka, ini tempat orang nyari kebatinan, katanya. Ini orang nyari kekebalan. Yaitu ada ada empat posisi ya, ada utara, ada barat, ada timur. Dia bilangnya kayak gitu, tapi beda-beda beda-beda nama. Yang bagian selatan itu kebatinan, yang bagian utara itu buat muja, yang bagian timur itu kekebalan, yang bagian barat itu yaitu orang nyari kesugihan. Ada 4 titik ya? Ada 4 titik. Jadi saya itu masuk ke situ itu ditanya sama dia, malah saya itu disuruh mau enggak yang ini, saya itu enggak mau. Terus saya itu diceritain sama dia, jadi kalau orang nyimpang ya, kalau orang nyimpang itu ada 3 versi mas, ada 3 versi. Yang satu itu kita itu kontrak, yang satu itu kita itu beli, yang satu lagi kita itu tumbal. Ada tumbal ya? Jadi kalau kita beli itu berarti kita itu beli di jalan. Contoh kita itu ngasih, contoh itu kita itu buang uang, nanti yang nemu itu ya, yang nemu itu pasti orangnya dia. Yang satunya lagi yang kontrak itu, jadi kontrak umur kita itu berapa, jadi ntar. Tapi kalau seumpama lewat dari 40 itu udah nggak bisa. Kalau tunggal itu ada, dia bilangnya itu ayam babon, pitik, temanggang, dia bilangnya gitu. Kalau ayam babon berarti bininya yang mati, kalau pitik berarti anaknya yang mati. Dia bilangnya kayak gitu sama saya itu. Terus saya diajak lagi ke selatan ya, ke timur. Timur itu tempatnya orang cari kebatinan. Di situ tuh banyak, di situ itu orang nyari kebatinan. Terus ke mana, ke utara itu, jadi kalau ke utara yaitu orang nyari bangsanya lah. Yang namanya orang itu ya, yang namanya orang itu kalau masuk ke, ya jangan masuk ke situ, terusan jangan mempunyai keinginan yang enggak. Masalah itu kalau semua itu fatal. Itu Simbok itu bilang sama saya itu diajak lagi. Jadi saya itu jalan di perkampungan, semuanya itu orang tapi badannya itu setengah hewan, Simbok itu. Terus saya itu diajak ke pasar, sama, dia juga orang setengah badannya hewan. Yang lebih seremnya lagi ya, dia itu bilang sama saya, kamu mau nggak jadi kuncen di sini? Ditawarin jadi kuncen? Iya, ya? Iya, tapi saya itu nggak mau. Itu dari barat sampai ke timur. Saya itu nggak mau. Katanya kamu itu di sini itu udah bantu saya, udah ngeresikin tempat saya, katanya dibilang gitu. Terusan kamu itu orangnya itu kalau ibaratnya makan juga dia itu ngasih, katanya. Dia katanya balas budi lah. Tapi saya itu nggak mau. Terus dia itu bilang sama saya, mau nggak saya kasih oleh-oleh? Saya itu nggak mau. Masalahnya kalau saya menerima takutnya ada apa-apa yang di rumah, katanya gitu. Jadi saya itu nggak mau. Saya itu diajak ke tempat, jadi dia itu misinya itu mau membangun jembatan. Iya, jadi kalau dia ada orang muja, pasti dia itu disuruh bikin jembatan. Tapi jembatannya itu nggak pernah selesai mas.
Jembatan kayak itu Mas. Iya, jadi jembatan itu nggak pernah selesai. Bangun bangsa Jin atau bangsa Enggak, siluman Mas? yang bangun ya kalau semua kita masuk ke situ, ibaratnya kita mau muja ya. Kalau kita mau muja, dia itu masuk nanti kalau dia udah meninggal dia itu disuruh bangun jembatan. Tapi jembatannya itu nggak bakalan kelar sampai akhir zaman dia bilangnya gitu. Masnya lihat jembatannya Mas? Saya itu lihat jembatannya sendiri. Saya itu. Berapa panjang Mas? Ya jembatannya sih nggak panjang ya, cuman kalau mau jadi pasti rubuh, pasti runtuh. Kalau mau jadi pasti runtuh. Ada-ada aja. Jadi dia itu belum ada yang tahu di situ tempat kayak gitu Mas. Itu aja saya itu dikasih tahu sama dia, katanya saya itu udah bersihin candinya katanya. Candi. Iya. Ya itu namanya itu bukitnya itu Bukit Girmalang. Kalau orang Jawa pasti tahu, kalau orang Pekalongan pasti tahu Girmalang itu di mana. Tapi kan nggak tahu tempatnya kan di mana kan, Iya. titiknya kan di mana. Jadi dari barat sampai ke timur itu semuanya itu permukiman, dan permukiman, pasar, terus apa namanya kerajaan. Saya itu pernah diajak ke tempat kayak bank gaib. Saya itu diajak ke bank gaib, uangnya itu banyak Mas. Tapi saya itu nggak percaya ada uang gaib. Sampai sekarang pun saya itu nggak percaya. Paling kata saya, dia paling sihir mata kata saya. Tapi dia itu bilang tipu daya ya Mas? Iya, biasanya kan tipu daya kayak gitu. Jadi uangnya itu hampir 1 kontainer Mas, uangnya itu. Nyampe saya itu disuruh, mau enggak kamu pinjam uang, mau pinjam uang enggak. Tapi saya itu takutnya itu ada apa-apa nanti, ujung-ujungnya nggak enak. Terus saya itu nggak mau, saya itu diajak jalan lagi. Saya dikasih mustika, namanya itu rantai babi. Rantai babi. Iya, rantai babi, tapi nggak boleh dibawa ke sini. Saya itu udah uji coba. Saya ditaruh di tobongnya itu saya bakar, itu nggak mempan Mas. Tempat bakaran bata, ya kan, saya taruh di situ, itu tempatnya itu dibakar itu nggak mempan. Barangnya masih Mas? Barangnya masih, tapi nggak boleh dibawa. Oh iya, nggak dibawa, nggak boleh dilihatin ya Mas? Iya, nggak boleh dilihatin. Terus saya itu masuk lagi ke tempat. Jadi saya itu di situ itu disuruh ngambil walawija. Saya itu ngambilnya itu kunyit. Kunyit ya? Iya, kunyit. Kunyitnya itu saya ambil itu ya, saya ambil mau saya bawa pulang, itu jadi emas. Jadi emas? Iya, kunyitnya itu. Tapi orang dasarnya saya itu nggak mau, saya kembaliin. Sebesar gede berapa Mas? Sebesar kunyit. Kunyit ya? Iya, sebesar kunyit. Tapi itu emas murni itu. Murni emas? Murni emas. Dia bilangnya sama saya itu murni, nggak ada campuran. Dia itu bilang sama saya kayak gitu. Terus saya diajak lagi. Kata dia bilang gini, kalau kamu jalan ngikutin sungai, tembusnya langsung ke laut selatan. Laut Selatan milik Nyiro Kidul? Iya, jadi kayaknya itu sama dari Nyiro Kidul, kayaknya sama. Masalah dia bilangnya kayak gitu sama saya. Terus saya itu perasaan itu saya itu di tengah-tengah sungai. Saya itu pertama saya itu nggak di sungai. Dia itu bilang sama saya, dia itu bilangnya itu bilangnya itu, nang kalau kamu mau ini diambil nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Disuruh jadi kuncen. Tapi saya nggak mau, dari barat sampai ke timur. Dia itu bilangnya itu ya, tolong pindahin tempat saya. Masalah tempatnya sekarang udah terusik. Terusik?
sekarang banyak bangunan, banyak galian mas sekarang itu mas. Dia itu, saya itu nggak mau sama dia, saya nggak mau, saya cuma bisanya cuma ngeresikin tempatnya doang. Nah, saya bilang gitu, dia bilangnya nggak apa-apa, yang penting kamu ikhlas. Iya saya ikhlas, tapi dia itu ada permintaan satu sama saya, tapi saya itu nggak mau. Dia itu bilang gini sama saya, tolong kalau ada orang mau nyimpang, tolong diantarin ke sini. Nah, saya itu nggak mau. Biasanya orang nganterin kayak gitu kena benang merah mas. Kena benang merah pasti fatal yang nganterin. Itu pas masnya waktu diajak jalan-jalan ke alam sana ya. Terus cuacanya kayak apa mas? Cuacanya dia itu kayaknya nggak ada malam. Gak malam. Kayaknya nggak ada malam, siang terus kayaknya. Tapi ada matahari. Ya matahari itu kayak ada, tapi nggak kayak di alam nyata. Nggak kayak di alam nyata. Terus diajak jalan-jalan, lihat nyimpang, muja, tumbal, spiritual. Itu masa yang dimaksud muja, tumbal tuh maksudnya gimana? Apa pernah ada seseorang yang melakukan ritual pesugihan? Oh, jadi dia itu ya bilang sama saya itu dulu itu ada kuncennya kan udah meninggal. Dia itu pernah nganterin orang ke situ. Dia itu disuruh muja lah, katanya dia itu kelilit hutang nyampe ratusan juta. Tapi dia itu datang ke situ, diajak main, katanya saya siap. Dia itu cuma disuruh milih kontrak, apa beli di luar, apa tumbal. Dia bilang gitu. Dia bilangnya itu beli. Jadi kadang-kadang kalau ada orang celakaan itu pasti darahnya langsung hilang. Darahnya itu. Pernah kejadian sih kayaknya di situ tuh, kebanyakan kejadian setahun itu bisa nyampe 2 kali. 2 kali? Iya. Nyampe dia itu bilang sama saya, kalau kamu mau, kamu jadi kuncen di sini. Tapi saya nggak mau. Masalahnya sama, dia pun dosa, saya juga ikut dosa. Masalahnya nganterin orang sesat. Iya. Terus yang tadi ayam ya, babon, kemanggang, pitik. Pernah nggak mas ada seseorang melakukan ritual memakan ayam terus yang di rumah mati? Ada? Kalau setahu saya sih yang namanya ayam itu jadi bukannya kita makan ayam ya, bukannya kita gigit ayam, enggak. Jadi di situ tuh kita itu disuguhin ayam mateng, bukan ayam mentah dimakan itu, enggak. Disuguhin ayam mateng. Berarti beda-beda macam ya mas? Iya, beda-beda macam. Kalau jadi kita itu di situ tuh disuguhin makanan, ada ayam, ada pitik, ada ayam temanggang, kayak gitu. Jadi kalau kita makan ayam babon, bininya yang mati. Tapi kalau kita makan ayam temanggang, anak yang pertama yang meninggal. Nanti yang pitik itu anak. Serem banget ya mas ya? Iya. Nah masa nggak disuguhin ayam? Saya itu cuma diajak jalan-jalan tuh. Oh, diajak jalan-jalan, tapi pas waktu diajak jalan-jalan ada makhluk-makhluk. Banyak makhluk itu. Banyak banget. Sosoknya gimana? Macam-macam atau gimana? Macam-macam. Ada buta hijau, ada anak buta hijau, ada gerandong. Itu macam-macam mas. Tuyul juga ada di situ. Sosoknya aneh-aneh ya mas? Aneh-aneh di situ. Namanya itu Bukit Girmalang. Jadi dari barat sampai ke timur itu dia itu malang kayak gini mas. Iya. Malang. Namanya Jagir Malang ya, dia itu malang. Tapi kalau semua orang tua pasti tahu Girmalang itu di mana, pasti tahu. Yang bikin saya itu merinding itu ya waktu dia itu bilang sama saya, bilang gini, kalau kamu mau uang bawa, dia bilang gitu, tapi kontrak saya itu nggak mau.
Iya, masa pas waktu lihat makhluk-makhluk banyak ya, gadong, butojo, banyak yang lain, masa nggak takut? Ya kan saya kan setiap kerja itu pasti kalau tempatnya sedikit nggak zonanya nggak nyaman, pasti saya itu tahu. Takut. Terus Hmm. mereka lagi pada ngapain, Mas? Ya biasa, dia itu ada yang posisinya sih dia itu katanya kan di apa kayak orang di penjara. Jadi ntar kalau semua ada yang beli, nanti dia itu keluar. Nah itu makhluk-makhluk itu siapanya yang ngajak Mas itu? Dia itu berarti punyanya yang punya apa namanya, yang punya kerajaan situ. Yang punya kerajaan situ berarti tempatnya untuk memuja. Pasti nanti dia datang, dia itu nanti disuruh milih, ya kan, mau milih apa nanti dia itu ikut. Iya. Masnya nggak lihat korban-korban tumbal di situ? Itu kayaknya itu belum ada. Oh belum ada. Terus Masnya dikasih kunir ya, dibawa pulang menjadi emas. Kenapa nggak dijual, Mas? Itu belum saya bawa pulang, Mas. Oh belum ya? Iya, baru saya pegang. Tapi saya itu nggak mau. Nggak mau. Iya. Mungkin kalau dijual nilainya berapa, Mas? Nilainya ya hampir 50 juta. 50 juta, banyak banget. Malah ya? lebih. Nggak dijual aja, Mas. Saya itu takut. Takut ya. Takutnya di rumah ada apa-apa ya? Iya, takutnya di rumah ada apa-apa. Jadi kalau kan waktu saya itu kan kalau nggak salah tahun 2020 awal hampir mau 2021 kemarin aja. Baru kemarin saya itu ngomong kayak gini aja, saya izin dulu sama itu yang ngajak. Jadi kalau semua saya boleh saya ceritain, kalau saya nggak boleh nggak bakal saya ceritain. Iya. Tapi sosoknya datang, Mas? Sosoknya itu nggak datang. Nggak datang ya. Tapi Mbak Seno ada nggak? Kalau Mbak Seno selalu ada di belakang. Oh, selalu di belakang. Oh ya, teman-teman Lintang Misteri ya. Mbak Seno nih datang di sebelah mana, Mas? Ini posisinya itu di sini. Oh sini, lagi berdiri Pak? Iya, berdiri. Berdiri. Biasa sama sama macan. Si macan. Oh macannya berapa nih? Ini cuma satu doang. Oh dua. Ya teman-teman Lintang Misteri, ini ada Mbak Seno, ada macan dua ya Mas. Macannya cuma satu doang. Dua, satu. Dan duduk. Ya. Singo geni. Oh, biasa iya. Singo geni selalu. Singo geni ya. Aku jadi gimana itu merintik ya. Mbak Seno selalu ikut. Pokoknya kalau semua saya mau kemana-mana pasti dia itu ikut. Tapi pas waktu tadi kita ngaji ikut nggak Mas? Dia itu belum ya. Waktu datang kapan nih? Jadi waktu saya itu baru masuk ke sini dia itu langsung datang. Masalahnya di sini tempatnya itu gawat. Apa? Gawat tempatnya itu. Gawat? Iya. Oh ya Pak, di situ ya? Iya. Gawat terus Mbak Seno ikut? Sampaikan Mas, makasih ya dia mau datang ikut acara podcast ya. Iya. Makasih Mbak Seno, salamin Mas. Iya. Katanya nggak apa-apa, terusin aja. Dia itu ya. Dia bilang gini sama saya, nggak usah takut, di sini aman. Tapi tempatnya gawat. Yang dimaksud gawatnya gimana Mas? Coba ceritain Mas. Tempatnya gawat itu di sini tuh tempatnya itu serem. Banyak makhluk astral ya. Tadi aja kayak ada buta hijau tadi. Oh iya. Macannya positif duduk ya? Macan posisinya itu dia itu berdiri menghadap kamera. Takut gak Mas sama kamera? Enggak. Oh enggak ya. Yang takut itu si Banyu Saka. Tapi ada sesuatu nggak Mas di belakang depannya gawat nih? Kira-kira ada banaspati nggak Mas? Di sini ada banaspati. Ada ya? Ada banaspati, satu lagi ada pocong. Wow. Iya berarti energinya juga sangat kuat ya Mas. Itu pas waktu tadi podcast sama Ki Jangkung ya, ini energinya sangat luar biasa Mas, emang gawat tempatnya. Terus ada cerita lagi Mas?
Selanjutnya tadi yang Selanjutnya itu waktu saya itu diajak main ke situ, saya itu hampir mau tersesat saya itu. tersesat. Iya, hampir mau tersesat. Jadi saya itu nyebrang di sungai, ya, nyebrang di sungai. Semakin saya itu ke depan semakin jauh. Semakin Iya, semakin ke depan semakin jauh. iya, jauh banget mas. Iya. Jadi kita itu nyebrang ya, udah di tengah-tengah udah di tengah-tengah sungai, tapi kita itu semakin ke depan semakin jauh. Semakin jauh. Tapi si Mbok Sereng itu bilang, balik lagi aja. Saya itu balik. Jadi si Mbok Sereng itu bilang sama saya, balik lagi aja. Saya balik. Nah, masa diajak jalan-jalan itu Ratu Serenggi ya? Itu sudah ada Mbak Seno? Ya udah ada Mbak Seno, cuman Mbak Seno itu nggak ikut. Cuman dia itu bilangnya gini, yang bisa jadi yang bisa jadi kuncen itu yang ada darahnya Mataram. Kalau nggak punya darah Mataram nggak bakal bisa. Itu sosoknya Ratu Serengginya, ciri-cirinya gimana mas? Dia itu cantik. Iya. Terus cantik. Jadi kalau kita ibaratnya kita itu tidur bareng sama dia, nanti dia itu ngasih duit. Kalau kita itu nyimpang kan gitu, tapi kalau kita enggak nyimpang ya enggak. Jadi kan kita itu kan tergantung keinginannya sendiri. Di situ tuh milih kita itu mau pakai mana kan gitu. Tapi dia itu yang paling besar itu yang paling besar itu namanya itu Simbok Serenggi. Jadi itu emaknya Serenggi. Nah, masa bisa kembali ke alam seni lagi pas waktu diajak jalan-jalan sama Ratu Serenggi? Kan dia kan bilang gini sama saya, saya itu mau ngajak kamu, nanti saya bawa pulang lagi. Saya itu tidur 1 jam, tapi perasaannya saya itu lama banget di situ. Tapi beda ya sama sini sama sana ya? Iya beda ya. Saya itu tidur 1 jam ya, lama banget. Jadi posisinya ya mas ya, di situ kan ada makam ya, ada candi. Jadi saya itu orangnya kan iseng ya kan, saya bersihin tempatnya. Saya kan ditanya sama orang situ, mas kalau ada apa-apa tolong jangan diapa-apain. Ya saya bilang gitu. Jadi pertama itu jam 11:30 siang itu ya ular. Kalau di sini namanya itu ular apa sih ya? Ular jangan katanya, ular sayur. Iya. Oh ya, ada ular lewat. Saya itu nggak saya apa-apain. Saya itu. Terus saya itu ke bawah, barang saya itu ke bawah, saya itu apa namanya? Saya bersihin tempatnya itu. Ya namanya ingin berteduh lah kan kayak gitu. Saya bersihin tapi saya itu nggak berteduh di situ. Saya tuh cari tempat lagi yang lain. Oh dianya katanya bilang sama saya, katanya terima kasih udah bersihin ini, udah berapa tahun nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang jaga. Itu bilang sama saya, mau enggak, sama saya enggak mau. Itu tadi ada sosok kuntilanak di belakang. Rasanya udah datang belum mas? Dia itu datangnya itu waktu saya masuk. Atau saya masuk dia itu langsung datang. Tapi di sini dibentengin Mbak Seno ya? Iya dibentengin. Wah, lambat dibentengin ya. Makasih ya Mbak Seno, salam sampai mas. Iya. Dia katanya terima kasih udah dibentengin. Katanya sama-sama, masalahnya ada cucu saya di sini. Ada sesuatu pesan nggak? Barangkali ada pesan lagi buat saya. Katanya lebih giat lagi biar kita biar sukses. Amin amin. Semoga tim Lintang Misteri selalu semangat ya mas ya, selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Mas Untung kemana-mana selalu didampingi
Basena sama macan ya. Mm-mm. Macanan tadi namanya siapa mas? Lupa mas? Macannya namanya Singogeni. Singo geni. Mm-mm. Iya luar biasa tapi galak ya, mas. Galak. Galak. Kayak kemarin. Boleh dong aku mau minta sesuatu sama Mbak Sena mas? Boleh mas? Minta. Minta doa barokah, berkah, dan minta dibentengi ya. Iya, Mm-mm. minta dibentengi mas. Dia itu cuma ngasih wiridan ya. Katanya wiridannya ya khoyul ya khoyum ya khoyul ya khoyum. Ya koyum, ya koyum, Iya. ya koyum. Insya Allah berapa kali mas? Katanya dia bilangnya semampunya aja. Semampunya. Ya, nggak boleh dipaksain. Jam waktu? Kita kerja, kita main, kita pokoknya bebas. Hmm, Hmm. ya koyum ya Iya. sebanyak-banyaknya ya. Ya khoyul ya khoyum Ya koyum, ya khoyum. campurin sholawat nggak mas? Iya, campurin sholat. Boleh ya. Mm-mm. Ada lagi nggak mas? Ya katanya cukup. Ya, alhamdulillah ini cerita dari pengalaman Mas Untung selalu didambangi sama Mbak Seno. Ini sangat luar biasa ya tentang pribadinya Mas Untung darah turunan Mataram ya mas. Iya, katanya turunan Mataram. Mataram ya, Mataram itu Jogja ya. Mataram itu Jogja. Kalau boleh tahu orang tuanya jenengan aslinya mana mas? Kalau dari dia bilang sama saya itu, Simbah itu bilangnya itu apa? Dari nenek moyang nyampe nyampe sekarang dari nenek moyang, terusan dia itu punya anak, terus sampai ibu saya, katanya dari Mataram. Cuman ada darah Mataram. Jadi dulu itu kayaknya dari Mataram, dia itu merantau ke Tegal. Nyampe sekarang tinggal di Tegal. Tapi sekarang saya udah nggak pulang ke Tegal lagi. Nanti setelah ini ada cerita lagi nggak mas? Ini nanti sejarah ibadah saya itu mau cerita kebatinan yang puasa ngedan. Next time ya mas Ya. Semoga cerita dari Mas Untung bisa diambil hikmahnya buat teman-teman Lintang Misteri, bisa diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Ratu Serenggi siluman ya mas ini Ratu Serenggi ini siluman ya. Jadi pas waktu Mas Untung diajak jalan-jalan ini ada macam-macam dari pesugihan, tumbal, uang gaib, dunia spiritual. Tapi itu semuanya nggak boleh dilakuin ya mas, perbuatan nyimpang ya. Nggak boleh. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup harus biasa-biasa aja, nggak usah yang macam-macam ya. Lagi pesugihan, tumbal, uang gaib itu jangan dilakuin ya buat teman-teman ya. Jadi diambil hikmahnya saja tentang pengalaman-pengalaman narasumber Lintang Misteri. Jangan sampai yang komen kemarin ada yang cari Mas Untung, ini Mas Untung aku panggil tapi jangan minta WhatsApp-nya ya mas. Banyakin sholat istighfar, jangan tinggalkan sholat lima waktu, itu kewajiban umat Islam. Kita ke umat Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita di akhirat kelak mendapatkan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga channel Lintang Misteri kedepannya tambah sukses dan banyak narasumber-narasumber yang mempunyai banyak pengalaman mistisnya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video Lintang Misteri. Makasih mas.